Hai guys, ketemu lagi di konten Remote Chill and Spill. Ada aku Adelia Lukman dan juga kali ini ada Jihan. Ya, kita berdua adalah alumni dari SGBV Course yang siap untuk memberikan reaksi dan komentar terhadap konten-konten seputar remote working dan yang lagi hangat-hangat di luar sana ya. Ada yang dari YouTube, ada yang di Instagram, ada yang komen di Instagram SGBV ya, banyak deh pokoknya ya. Ada dari cuplikan berita-berita juga. Nah, ini kan Jihan nih dulu profesinya PR ya, pasti banyak menangani berita-berita, artikel-artikel kan? Iya kan? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Habis mulai kita toast dulu. Cheers. Oke, minum dulu boleh kali ya, dulu ya, supaya ini biar ternyata dulu inner peace karena banyak berita di luar sana yang gitu kan, shocking ya. Konten yang pertama. Scammed so bad and I need to talk to you. Wah, scam. Belum apa-apa udah scam nih. Keep this as short as possible, but basically I was looking for an extra part-time job for some additional income. And I'm a freelancer on Upwork. So I'm looking on Upwork. Di Upwork. To my Scam di Upwork. surprise, I find a position at Delish on Upwork for a proofreader. I love food. I love Delish. Super Kerjaan flexible proofreading ya. opportunity. I was super stoked. And I'm kind of doubtful because why would they be posting this on Upwork? But like maybe they just need a freelancer for this job. So I applied and they immediately contacted me for an interview. So they told me to message the person that would be interviewing me on Skype. So again, I'm like, this is kind of weird. The People interview don't di use Skype. anymore, do they? But I downloaded it again on my computer and I messaged her and I had a full-on interview. Started with some simple questions and then she sent me a questionnaire that was 20 questions long. Standard interview Waduh, questions. dikasih kuesioner 20 specific questions about pertanyaan, banyak proofreading. banget ini. I put so much thought into it. I was like, I really want this job. And then I finished the questionnaire. I sent it to her and she said, thank you so much. Like, this is an urgent hire. We will let you know by tomorrow morning at the latest. Next morning, I have an email from an email address at delish.com that I got the job. I'm literally dapat katanya stoked. kerjaannya. I can't tell you that enough. It was the perfect job for me, the perfect opportunity, perfect flexibility. I was so Iyalah, happy excited. dong ya. There's my offer letter, Delish logo and everything. I sign it. I send it to the person who would be my manager. And we have a full-on conversation about training and how this next week is gonna go before my first day on Monday. I'm literally so happy. And then she's like, okay, we gotta get all this together. We gotta send you a new computer. We have a special computer with all of the software downloaded. Ya ampun, udah sampai This is where I start semua to get software sketched dia out. downloadnya. She says we have to work with an outside vendor. She said she's going to send me an invoice for $2,000 for the computer and all the necessary software. She reassures me that they will send me the money. She's like, don't even worry about it. We just need to have it invoiced to you, but we will send you the money. No. At this point, I'm like, I can't proceed until we have a video interview or a Zoom call of some sort. And she's like, okay, I'll get back to you as soon as I have availability for a video call. I like how I said this is going to be short and it's getting really long, so I'm going to have to make a part 2. Stay tuned for part 2. Follow me. Ya ampun, jadi oke, ini kerjaan proofreader di Upwork, udah gitu interviewnya kayak beneran, legit gitu. Tiba-tiba pas dibilang, oke kamu keterima, tapi kamu harus kayak install dulu gitu, download dulu software ini dan itu bayar ya. Dan dia kayaknya dibilang kan tadi kayak ini bakal dikasih laptop nih sama kantornya gitu ya ceritanya. Tapi harus bayar $2,000. $2,000 nanti Dikasih diganti kok katanya. invoice. Iya. Itu mah kayak itu orang mau jual ini aja kali ya, mau jual apa software tapi caranya gini ya. Itu emang oke, pertama itu ngajak interviewnya di luar pakai Skype itu emang wajar kayak gitu. Jadi kalau di Upwork ada beberapa klien yang permintanya seperti itu. Tapi kalau saran aku gitu ya, apalagi buat yang baru mulai, akan lebih baik kalau kita tidak keluar platform ketika sebelum ada kontrak beneran di Upwork-nya. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya di Upwork pun kita bisa kok kayak video call gitu Ada ya. kan? Ada fitur. Jadi jangan sampai keluar platform dulu kalau biasanya nih klien minta komunikasi di luar platform gitu ya. Ya memang besar kemungkinan dia biasanya scam. Aduh, gitu. itu kan kebayangnya kita udah yang seneng keterima, taunya iya kayak gini. Benar. Jadi sebenarnya bisa dideteksi ya dari awal percakapan ketika dia minta boleh nggak ngobrol di Skype tadi kan dia jadi gitu
mending tidak dilanjutkan ya. Itu udah red flag ya gitu. Jadi udah jangan deh, mendingan stay di platformnya aja. Terus begitu udah dia minta kamu beli dulu nanti diganti, oh no ya. Udah semakin enggak dulu deh. Nggak dulu ya, walaupun katanya bayarannya gede, enggak itu udah pasti itu scam ya. Jangan sampai kamu yang keluar uang gitu kan. Oke, ingat-ingat itu scam ya. Kita ke yang berikutnya, apa ini? Oh, screenshotan. Apa ini, curhatan kayaknya ya? Oh iya. Kebanyakan impian kerja remote gagal karena nggak punya disiplin yang cukup. Aku sering lihat hari-hari masih mager, nggak ada batas jelas antara kerja dan istirahat. Yang paling parah, kamu selalu merasa kerja tapi nggak pernah selesai. Kok ini agak jelek juga ya? Kok kayaknya sering ya? Solusinya sederhana, anggap aja kamu lagi kerja di kantor. Iya serius, yang perlu kamu lakukan ada 3. Tetapkan jam kerja yang jelas, mulainya jam berapa dan selesainya. Kemudian gunakan waktu istirahat dengan bijak. Jangan kebablasan Netflix-an 2 jam. Ganti baju Kayak gitu. Pasti ada yang merasa. ganti baju kerja, jangan pakai daster atau kaos agar otak kamu lebih fokus. Disiplin itu kunci sukses kerja remote, karena yang ngawasin kamu ya kamu sendiri gitu. Kalau mau kerja remote lancar, disiplin harus dilatih setiap hari. Pias, kamu bakal mulai bangun disiplin dari mana nih? Ih bener banget sih. Betul-betul komentar yang sangat relate gitu ya. Setelah menjalani remote working, paling susah adalah menjadi bos buat diri sendiri. Itu ya, itu dari kalimat yang pertama aja aku udah jelek banget nih ya. Hari-hari masih mager, udah gitu kayak nggak ada batas jelas ya antara kerja dan istirahat. Abis gimana dong ya? Nggak ada yang marahin ya? Iya, betul, nggak ada yang ngerasa, nggak ada yang ngawasi. Dan biasanya klien kita juga yang penting kerjaannya selesai kan, sesuai dengan deadline yang diberikan. Jadi proses gimana kita ngerjainnya biasanya nggak terlalu diawasin ya. Betul. Ini siapa sih nih yang posting keren banget ya? Relate banget ya. Relate Tips yang sangat bagus. Oke, yang berikutnya, berita nih. Pengalaman hampir ditipu lowongan kerja freelance di Upwork. Serem banget. Oke. Saya mencoba mencari pekerjaan freelance tapi hampir ditipu sebuah lowongan kerja di Upwork. Emang banyak banget ya? Banyak banget ya scamming di Kalau aku Upwork. bilang secara umum di semua platform sejenis Upwork gitu ya, selalu ada scam gitu, dan dengan semakin banyak orang di situ ya otomatis jumlah scam juga semakin banyak. Tapi bisa difilter banget gitu. Dan yang penting kita familiar dengan job posting di dalamnya. Jadi kita bisa deteksi, oke nih ini beda nih dari job posting pada umumnya gitu. Ini apalagi kalau cara ngomongnya kayak tadi ya, udah mulai ngajak ngobrol di luar platform, minta uang di depan, wah itu Udah tidak dilanjutkan. Mendingan jangan dilanjutkan ya. Dan kalau aku sih tenangnya karena kita kan alumni SGBVA course ya, dan kita punya alumni hub gitu, ada Telegram khusus alumni di mana kita bisa kayak nanya dulu deh sama sesama alumni kan. Begitu dapat job posting, menurut kalian ini aman nggak sih? Ini scam bukannya? Iya kan banyak yang suka nanya gitu ya di grup gitu kan. Jadi bisa konsul deh sama sesama remote worker gitu. Oke. Berikutnya, ini berita lagi. Bagaimana saya mendapatkan jobs freelance dan gajian dari Upwork? Ini jangan-jangan Jihan yang nulis nih. Aduh. Kayaknya belum kita di level itu. Jihan, soalnya Jihan kan 27 klien loh di Upwork ya. Ya, kamu harusnya bikin artikel kayak gini nih. Upwork adalah sebuah platform gratis yang memungkinkan para pencari kerja freelance dan para pemilik usaha untuk memasangkan info lowongan kerja freelance-nya di sana. Upwork 100% gratis. Emang ya 100% gratis? Ada terms and condition. Ada terms and conditions ya. Iya. 100% gratis. Tapi sebenarnya ya ini ya, kalau misalnya yang freelancer pemula cocok nggak sih untuk nyobain cari kerjaan di sini di Upwork nih? Menurut Jihan? Pemula, aku bisa bilang kalau Upwork salah satu platform yang paling ramah untuk pemula. Karena apa? Kita tidak disibukkan dengan yang namanya administratif kayak invoice, kontrak gitu ya. Kita bisa fokus kerja aja dan cari klien gitu. Jadi setidaknya mengurangi beban kita sebagai pemula ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, ini komentar. Harus punya laptop nggak ya, Kak? Gimana ya? Gimana ya? Kayaknya Kak Adel kayaknya tergantung kerjaannya nggak sih? Oh iya benar. Kalau kerjaannya jadi konten kreator, Kalau jadi konten kreator gitu harus ya. punya kamera. Tapi kameranya bisa kamera At HP least- aja. Iya, at least kamera di HP mumpuni gitu ya, sesuai spek yang dibutuhkan klien. Laptop akan lebih baik karena pasti software editingnya akan lebih bagus gitu ya. Tapi memang sebetulnya Kak Adel kayaknya sih mostly Butuh laptop ya? Iya, mostly butuh laptop sih Butuh untuk sih. lebih amannya. Gitu.
Gini, kalau aku mikirnya saat kita pengen dapetin satu kerjaan yang proper ya kita juga harus invest ya. Invest secara proper juga di skill, di tools gitu. Jadi ya jangan pelit juga untuk nyiapin tools yang memang diperlukan gitu. Laptop, terus juga subscribe ke macam-macam tools gitu. Karena itu yang menentukan nanti hasil pekerjaan kitanya seperti apa, outcome-nya gitu. Betul. Gitu kan. Terus kalau pengen dapat berkahnya ya, itu tools juga jangan yang bajakan ya. Jangan yang beli-beli langganan murah banyakan barengan gitu ya. Ya, kalau bisa, kalau bisa. Kalau bisa. Oke. Yang berikutnya komen lagi nih. It's me who the one still have full-time job but wanna know about VA. But I have a baby and a toddler too. Can I? Oh, relate ya. Relate banget. Relate banget karena kita berdua juga sama ya. kita Dulunya punya punya anak, terus juga dulunya kerja full-time gitu. Ya kan? Gimana kalau kamu bisa nggak? Kalau dari aku pribadi ya gitu bisa banget kok, dan banyak pekerjaan yang bisa kita sesuaikan dengan ritme harian kita gitu. Jadi mungkin di awal terjun ya gitu, kita nggak harus langsung ambil aku mau dapet full time pekerjaan di remote working gitu. Mungkin dimulai dengan pekerjaan per project dulu, atau yang sehari selesai atau seminggu selesai gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan kita juga di rumah. Nah gitu, jadi ya tetap ya prioritas kita adalah di keluarga, di anak. Nah jadi jadwalnya itu ya ini setelah jadwal utamanya kita terpenuhi ya kan. Betul. Gitu, ngurus anaknya udah beres aman, baru deh kita jam segini kita masih punya waktu kosong, itu yang dipakai untuk kerja seperti itu. Walaupun ya kadang-kadang jadwal juga nggak bisa saklek terus setiap hari sama ya. Pasti dinamis ya setiap hari. Dinamis banget, saking dinamisnya kadang-kadang jumpalitan juga nih buat ngatur gitu ya, karena anak kadang-kadang unpredictable ya. Betul, keluarga kadang ya ada kebutuhan tertentu ya. Tiba-tiba ada urgent apalah gitu, tapi bisa kok ya gitu. Udah banyak buktinya banget dari alumni SGBVA course ya. Oke, nah waduh apa ini pengalaman buruk ikut kursus virtual assistant, curahan kekecewaan alumni kursus virtual assistant. Oke. Ini video di YouTube ya. sih, video di YouTube nih. Sampai 24.000 loh view-nya. Iya. Kalau bisa kita coba pahami ya gitu. Mungkin kita semua datang dari background yang berbeda-beda ya Kak Adel ya gitu. Dan mungkin ya kita semua punya kebutuhan course atau upgrade ilmu yang berbeda-beda juga gitu. Jadi mungkin memang alangkah baiknya sebelum kita invest di suatu courses atau skills atau tools tertentu, kita pahami dulu kemampuan dan kebutuhan kita. Gitu. Jadi kita lebih bijak nih ketika kita mau join course tertentu atau beli tools tertentu gitu ya. Itu yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kita bisa memanage ekspektasi biar tidak terlalu berlebihan atau terlalu kecewa atau seperti apa. Itu tuh keren banget ya. Jadi kita jadinya bisa memanage ekspektasi diri kita sendiri ya gitu. Dan sebenarnya nih kalau kayak yang bikin konten-konten kayak gini ya, ini bagus sih gitu ya. Dan SGBVA sendiri pun terbuka loh untuk feedback seperti ini gitu ya. Bahkan ada form yang itu tuh dikirim ya di grup Telegram yang alumni, students maupun yang untuk umum, di mana kita bisa cerita gitu apa sih yang diinginkan dari SGBVA course gitu ya. Kalau yang sudah pernah ikut itu bisa cerita feedback apa, ada masukan atau ada kekecewaan, itu boleh banget loh gitu ngobrol langsung. Atau kalau alumni sih ya ngobrol sama student advisor-nya aja gitu ya, ngobrol aku tuh kayak kok gini ya kecewa gitu, itu obrolin langsung. Jadi bisa jadi constructive feedback juga untuk SGBVA. Dan kalau kamu tahu dari setiap batch, dari batch pertama sampai yang terakhir 20 berapa sekarang batch 21 gitu, itu tuh kayak kurikulumnya berkembang terus gitu ya gitu. Jadi wah ini memang semuanya itu ya berdasarkan pengalaman dari alumni-alumni juga gitu ya. Saling belajar dan saling improve. Yes, oke. Ada lagi gak sih? Ya udah beres. Yang satu-satunya yang belum beres adalah makanan ini. Kita dari tadi terlalu serius banget ya. Banyak reactionnya ya. Oke, kalau gitu guys, kita mau ngemil dulu. Kalau kamu masih punya konten-konten yang seperti ini yang pengen banget dikomentari gitu ya, sama kita di remote chill and spill, langsung kirim aja ya.
ya ke tim kontennya SGBVA. Jangan lupa kamu juga komentar gimana pendapat kamu tentang yang tadi udah kita komentarin ya. Kalau menurut Jihan tadi seperti itu, menurut Adel juga gitu. Menurut kamu gimana? Kamu harus bersuara juga. Langsung aja ketik di komentar di bawah sini. Sebanyak-banyaknya, seseru-serunya, oke? Kalau gitu sampai ketemu lagi di Remote Chill and Spill berikutnya. Kita pamit ya. Bye!